Sebuah inisiatif penting dalam keselamatan pendakian gunung telah dilaksanakan. Vertical Rescue Indonesia, VRI, dan Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, APGI, berkolaborasi mengadakan pelatihan, Mountain Rescue Training, di kawasan Pos 4 Vertical Rescue Indonesia Mekarmanik, Bandung, pada tanggal 29 hingga tanggal 31 Juli tahun 2025. Pelatihan ini diikuti oleh 13 peserta, pemandu gunung profesional dari APGI, yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan koordinasi dalam operasi penyelamatan di medan pegunungan yang sulit. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada simulasi praktis yang realistis. Para peserta disuguhkan berbagai skenario penyelamatan, mulai dari evakuasi korban dengan cedera ringan hingga penanganan kasus hipotermia dan cedera serius yang memerlukan teknik evakuasi tali temali yang canggih. Pelatihan ini mencakup keterampilan evakuasi vertikal di medan ekstrim, seperti tebing dan jurang, yang sangat dibutuhkan dalam upaya penyelamatan di lokasi wisata alam. Dengan keahlian ini, pemandu gunung dapat menangani situasi darurat dengan lebih efektif. Instruktur dari VRI, yang dikenal memiliki keahlian mumpuni dalam teknik penyelamatan vertikal, membagikan ilmu dan pengalaman mereka. Mereka melatih para pemandu gunung untuk menguasai teknik dasar hingga menengah dalam pemasangan ancor, sistem puli, dan penggunaan peralatan rescue modern lainnya. Di sisi lain, para pemandu gunung dari APGI memberikan wawasan berharga tentang navigasi, manajemen logistik, dan psikologi korban. Mereka menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan pengambilan keputusan yang cepat di lapangan, yang seringkali menjadi kunci keberhasilan dalam operasi penyelamatan. Kombinasi keahlian ini menciptakan sinergi yang kuat. Pemandu gunung yang akrab dengan medan dan kondisi alam, kini dibekali dengan kemampuan teknis penyelamatan yang lebih mumpuni. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi standar baru dalam industri pendakian di Indonesia. Dengan adanya sinergi antara organisasi relawan dan asosiasi profesional, respons terhadap kecelakaan di gunung bisa menjadi lebih cepat, terstruktur, dan efektif. Pelatihan ini adalah bukti nyata komitmen VRI dan APGI untuk menjadikan keselamatan pendakian sebagai prioritas utama, memastikan setiap petualangan di alam bebas dapat dinikmati dengan aman. Selain itu, pelatihan ini adalah untuk menciptakan ekosistem wisata pendakian gunung yang lebih berkelanjutan dengan prioritas pada kesehatan, keamanan, dan keselamatan pendakian. Dengan demikian, diharapkan industri wisata alam dan pengelolaan pendakian gunung di Indonesia dapat memenuhi standar nasional Indonesia. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Tadi sudah juga sama itu ya, sudah disinggung banyak hal. Satu aja bahwa belajar berarti belajar. Baru kita bisa tahu. Itu aja buat saya. Moga-moga pertemuan ini menjadi ladang ibadah kita bersama. Amin. Menjadi rezeki kita bersama. Amin. Saya mewakili teman-teman dari Vertical Rescue. Tentunya ada gading yang tak retak. Pasti, saya bisa pastikan, pasti banyak kekurangan di kita dalam penyampaian materi, dalam kedalaman materi, dan lain sebagainya. Sekali lagi, kesalahan adalah hal yang manusia. Tapi memaafkan sebuah kesalahan barulah hal yang ilahi. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ekspedisi APGI Jaya, APGI Jaya, APGI Indonesia. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan pelatih, para penyelenggara kegiatan ini dari Sekolah Pemandu Gunung Indonesia LPK ATC yang merupakan badan otonom dari APGI khusus untuk pelatihan, kemudian dari Klinik Gunung, dari Vertical Rescue Indonesia, dari Basarnas semua, Kang Teddy, Dr. Chandra, Mas Data, Pak Yusuf, tadi semuanya, para pelatih, teman-teman pemandu yang saya banggakan. Senang sekali rasanya hari ini saya bisa turut hadir di sini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa menyelesaikan rangkaian kegiatan ini. Ya, rentetan kejadian yang belakangan terjadi itu cukup merepotkan dan menjadi pukulan buat kita semua, bahkan hingga presiden ya, sampai ke masyarakat semua nasional dan global. Tentu ini menjadi langkah maju ke depan. Saya rasa titik balik buat kita semua untuk bisa bangkit, bisa bersatu, bisa berkolaborasi. Dan gerakan itu nyata, energi itu nyata. Ya, hari ini terbukti salah satunya ada kegiatan Mountain Rescue Training. Terus kemudian juga ya dalam beberapa hari ini termasuk teman-teman kita yang di Jogja sekarang itu sedang menyusun SOP pendakian, kemudian juga menyusun dan menetapkan grade gunung. Saya juga sempat ikut tapi nggak bisa lanjut di Jogja. Itu sedang digarap sampai besok. Ada Kang Ian, ada Dewe, ada teman-teman APGI, FMI yang lain, Basarnas juga ada, APGI semuanya. Itu saya rasa menjadi momentum untuk semua pihak berkolaborasi, saling mengisi peran. Karena kita sadari kegiatan naik gunung sekarang ini beda sekali dengan yang dulu. Kita zaman-zaman di pecinta alam, apalah, perimpunan gitu. Ya itu nggak bisa kita hindari, perkembangan itu ada. Bagaimana kita bisa manage itu semua, saya rasa. Itu yang bisa tetap dari sisi wisata petualangan, sisi tantangannya ada resiko, ada ketidakpastian itu tetap pasti muncul gitu. Terima kasih buat teman-teman semua ya. Saya merasa pertemuan ini satu pertemuan yang menurut saya yakin tidak ada yang kebetulan ya. Kenapa kita bertemu di sini juga ada energi yang mungkin yang membawa dan saya senang sekali dengan teman-teman yang memang ada di dunia pemandu khususnya Kartens, karena memang ini jadi concern saya. Dan ada studi kasus. Kalau selama ini saya sangat senang untuk berdiskusi ketika ada yang terjadi. Silahkan teman-teman nanti kalau di lapangan terjadi sesuatu mau diskusikan, karena kita sudah kenal. Mungkin kalau saya tanya kita belum kenal, mungkin kalian ragu, wah ini nanti ada kesalahan dan lain-lainnya. Ini bukan masalah kesalahan, tapi bagaimana kita belajar dari kasus yang ada. Di dunia saya kita ngomonginnya evidence based. Jadi kita akan melakukan penanganan berdasarkan dari data-data yang ada, berdasarkan dari cerita-cerita kasus yang ada. Makanya saya selalu nanyain tentang studi kasus. Jadi studi kasus itu menurut saya cukup menarik. Dan kalau bisa pelatihan saya ini berhubungan dengan medis. Kalau teman-teman tidak di rumah sakit, tidak ketemu kasus, udah pasti lupa. 6 bulan udah pasti lupa. Tapi dengan sharing, dengan kalau ada studi kasus yang satu kita coba ngelihat, mungkin bukan tamu kita, tapi ketika kita lihat kasusnya, kita coba belajar apa yang bisa kita ambil dari sana. Itu hal yang menarik untuk kita ke depannya. Kalau kita ketemu kasus, kita bisa nanganin. Kira-kira itu dari saya. Jadi teman-teman gak usah ragu kalau ada, wah ini kira-kira cari obat ini di mana, atau saya mau berangkat apa kira-kira yang mau disiapin. Kemudian ada konsul dari lapangan mungkin setelah turun atau lagi di atas, kita coba bangun komunikasi, silahkan. Saya sangat senang diskusi, apalagi hanya sedikit. Saya punya satu tugas berat untuk bagaimana melihat teman-teman saya di medis, melihat tempat main kita ini sekarang menarik. Ini tugas berat saya. Nah, tapi kalau seandainya kalian punya ada sesuatu yang dibagikan untuk pengembangan medical, kalau saya bilang tentang wilderness medicine, mountain medicine, itu akan sangat membantu saya. Ekspedisi. Pertama, terima kasih kepada Yang Maha Kuasa, kita berkumpul selamat setelah berlatih beberapa hari ini. Kita semua aman, tidak ada hal-hal yang tidak diharapkan. Tentu kita berharap pertama ini bermanfaat, bukan berharap untuk evakuasi. Saya dan teman-teman Vertical Rescue berharap kita bertemu bukan di tugas evakuasi, tapi kita berharap latihan aja di tempat yang nyaman.
berlatih di Kartens, berlatih di Rinjani, ya kita berlatih pada suasana yang aman, negara tidak terjadi musibah, ya kita bertemu. Itu saja harapan kita semua. Nah, terkait yang disampaikan beberapa hari ini, tentu menurut sudut pandang saya tentu bukan hanya masalah bagaimana evakuasi, tapi bagaimana supaya kita tidak melakukan evakuasi. Ya, pencegahan itu menjadi lebih penting ya awal sebelum evakuasi. Kalau saya lihat dari jalur-jalur di Kartens, apa yang posisi-posisi yang membuat hingga terjadi evakuasi, terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya di jembatan, apakah kita buat jembatan yang lebih singkat dan mudah untuk dilalui, atau di jalur-jalur yang sulit kita siapkan peralatan-peralatan evakuasi yang sederhana, termasuk di pit 2 atau 3 yang ada sudut yang banyak batuan lepas itu, termasuk beberapa teman kita yang terkena batu dan lain sebagainya. Itu saya pikir itu harus kita pikirkan bersama bagaimana solusinya supaya tidak terjadi korban dari longsoran batu. Termasuk mungkin kalau ada hal-hal jalur lintasan yang harus di split, misalnya pas saat turun supaya tidak terjadi penumpukan, atau pas naik pada penumpukan di pit berapa misalnya, ya kita cari solusi bersama ya. Siapa yang punya waktu, siapa yang punya kesempatan, kita selesaikan. Jadi sebelum evakuasi kita cegah lebih baik. Itu saja mungkin ya. Semoga kita bertemu di tempat yang aman, kita latihan aja lah. Di Kartens kita latihan benerin jembatan, benerin jalur gitu. Daripada kita evakuasi pasti beda lah. Nah, terlepas di luar pelatihan ini, saya hanya menyampaikan wilayah kita ini dari Aceh sampai Papua, dari Sulawesi Utara sampai NTT itu setelah dicek hampir tidak ada wilayah yang tidak bertebing. Tebing, jurang, wah macam-macam ya. Itu yang membuat teman-teman tiba-tiba berangkat ke NTT, berangkat ke Bengkulu, berangkat ke sana, hampir tidak ada selesainya. Sebulan ini ada 5 kejadian di utara, di timur, di Bandung Selatan ya. Seperti tidak terjadi sesuatu, padahal itu kejadian. Nah, artinya sebetulnya teman-teman di luar konteks latihan ini adalah potensi vertikal rescue dimanapun dan kapanpun berada. Itu aja titik dari vertikal rescue, bahwa wilayah kita itu sadar wilayah bahwa potensi bahaya ada di sekitar kita. Yang tidak punya tebing Jakarta, tapi Jakarta tugas evakuasi menjadi urutan yang signifikan. Tersangkut di sutet, tersangkut di gedung, tersangkut di gondola dan lain sebagainya. Ini tugas kita bersama ya. Termasuk pencegahan, termasuk evakuasinya. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih pada Dr. Chandra sendiri, Mas Data, Pak Yusuf. Kita kolaborasi lagi ke depan ya. Pak Adi Seno, Pak Steve, semua, Pak Rahman, PGI, semua yang hadir di sini. Luar biasa kita bisa ketemu, melakukan sesuatu yang saya pikir ini penting untuk perjalanan kita ke depan, untuk bukan hanya sekedar untuk komunitas kita, bukan untuk yang berkumpul saat ini, tapi untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekspedisi. Udah rubuh semua. Tenda kita masih ada. Masih. Enggak, tenda yang besar udah. Ini belum. Terus. Kau sama anak-anak dulu dari sini terus.